Kecil-kecil jadi bukit. Gerakan ini yang diadopsi oleh Abdul Aziz lewat gerakan sedekah harian. Konsepnya sederhana, kita diajak untuk bersedekah setiap harinya. Nilainya tergantung dengan kemampuan. Gerakan baik ini diajarkan kepada anak-anak hingga orang dewasa. Manfaatnya jangan ditanya, selain bisa membantu sesama. Sedekah juga memudahkan rezeki, subhanallah. Dan ternyata Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan suka berbagi terhadap sesama. Ini di luar latar belakang agamanya apapun gitu ya. Dia suka berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kalau saya sebutkan ada di Medan, Palembang, Bangka Belitung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, Bandung, Surabaya, Semarang, Papua, dan Gorontalo. Jadi ada 13 kota. Sedekah yang dikumpulkan lewat gerakan sedekah harian akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berani sedekah itu hebat, jadi tunggu apa lagi? Ayo sedekah. Dari Jakarta, Angela Mohon, Dimensi Media memberitakan. Nana, kita kembali lagi dan sekarang kita sudah bersama dua narasumber untuk hari ini. Ya, tadi sebelumnya kita sudah perkenalkan Ustadz Joker ya. Dan sekarang kita juga sudah bersama Mbak Yona. Halo Mbak Yona. Mbak Yona ini masih muda, kemudian juga aksinya luar biasa dan merupakan founder dari KNJ atau Ketimbang Ngemis Jakarta. Nah, itu pasti Anda juga udah tahu ya kalau Ketimbang Ngemis Jakarta ini juga cukup sering di media sosial untuk mengupdate ya hal-hal yang mungkin di luar sana ada orang-orang yang kekurangan atau mungkin butuh bantuan. Begitu ya Mbak Yona ya. Nah, kita mau bahas juga bersama Ustadz Joker ini mengenai memberi ya. Itu tadi memberi tambah rezeki, apalagi ini mungkin di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya kita diajarkan untuk memberi kapanpun ya Ustadz ya. Tapi di bulan Ramadan ini apa yang menjadi spesial di saat kita memberi Ustadz? Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Jadi bersedekah atau memberikan sesuatu kepada saudara kita yang membutuhkan itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, pada bulan-bulan lain pun bahkan setiap hari, setiap saat kita pun diperintahkan untuk memberi dan membantu atau bersedekah kepada orang lain. Bahkan kata Nabi Muhammad itu, tasaddaqu, bersedekahlah kamu walaupun hanya sedikit, ya. Jadi nilai perhatian, kemudian concern, bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya itu merupakan suatu kemuliaan dalam pandangan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang bersedekah itu nggak akan miskin. Nggak akan miskin, tapi banyak di sekitar kita gitu mikirnya, udahlah ntar aja kita aja masih kurang, kita aja masih butuh, ngapain pakai bagi-bagi segala gitu kan, banyak yang kayak gitu Pak Ustadz. Iya, nggak akan miskin. Bahkan kata Nabi Muhammad, nama sedekah itu nabat. Nabat itu artinya tumbuh. Bahkan orang yang bersedekah itu dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai manusia. Lawan dari orang sedekah pelit. Orang pelit itu orang yang dibenci Allah, dibenci Rasulnya, kemudian dibenci oleh manusia. Baik, Ustadz kita tahan sebentar ya. Karena kita hari ini juga akan melihat informasi konvers dari Amin Rais ya. Itu dia. Kita langsung saja lihat bagaimana informasinya, silakan. Adik-adik atau teman-teman semua ya, karena saya juga wartawan 42 tahun jadi sama kalian semua. Hari ini akan ada klarifikasi dari Pak Amin. Waktunya hanya 10 menit, jadi minta tolong teman-teman semua perhatikan dan kita tidak berharap ada hil-hil yang mustahil ya. Jadi tidak ada tanya jawab karena keterbatasan waktu untuk hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amin. Saudara para wartawan yang saya cintai, yang saya hormati. Jadi saya baca saja ini nanti supaya lebih runtut. Kasus aliran dana Yayasan Sutisno Bachir sejumlah 600 juta rupiah
antara 15 Januari 2007 sampai Agustus 2007 seperti dikatakan Jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu kemarin yang dikirim ke rekening saya, langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Nah, karena hal itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu, Susno Bahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Jadi kalau saya pergi kemanapun, travel, kemudian taksi dan lain itu sudah sendiri yang bayar, tidak membebani orang lain. Nah, Mas Kris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Susno Bahir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Kris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Mas Kris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Kris, saya tidak tahu. Mas Kris lebih tahu. Saya pernah menanyakan pada Susno Bahir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu ketua MPR. Namun rupanya bantuan Susno Bahir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Karena itu pada Senin mendatang saya akan berkunjung ke kantor KPK untuk menjelaskan duduk persoalannya sebelum saya berangkat umroh pada 8 Juni nanti. Kalau saya dipanggil KPK pada sedang umroh, waduh, saya khawatir nanti mereka mengatakan Amin lari dari tanggung jawab. Menurut karena umroh sudah tidak beberapa yang lalu. Ya. Jadi sekian dulu, sampai ketemu lagi insya Allah Senin 5 Juni di kantor KPK. Setelah kantor KPK, saudara mau tanya jawab apa saja saya ladeni. Ya. Jadi ini begitu dulu. Ada pun 2 tokoh dan sebagainya juga nanti ya. Jadi ini saya sampaikan dulu untuk menghentikan berbagai spekulasi yang macam-macam itu. Yang jelas ini Amin Rais tidak pernah akan tidak jujur. Takut apalagi ya, saya takut pada yang di langit ya. Semua itu manusia seperti saya ya. Jadi saya bukan sombong, saya dididik oleh agama saya, hanya takut kepada Allah semata-mata. Kepada orang-orang semacam Pak Datuk saya ini biasa gitu ya. Saudara sekalian, tolong jangan dipintar ya, nanti Amin Rais kelihatan sayu dan pucat. Jangan, saya tidak pucat ya. Jadi Amin Rais kelihatan tertekan, namanya sudah tidak tidur semalaman, jangan begitu ya. Jadi apa adanya salah ya. Oke, assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, terima kasih. Pak, lambai tangan Pak. Tangan Pak. Tangan Pak. Lambai tangan Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf karena tempatnya terbatas.
Rais ya, dan kita kembali lagi bersama Ustadz Joker dan juga Mbak Yona ya. Kita masih nanya-nanya soal berbagi itu bawa rezeki, betul begitu katanya Pak Ustadz ya. Iya, tapi nanti kita bahas lagi. Oh kita iklan? Potong mulu nih. Ada aja, baru juga mau udah deh, ngobrol nanti ya. kita akan iklan dulu bahas deh. lagi. Jeda dulu ya. Terus jeda kita akan kembali lagi tetap di Intermezzo Spesial Ramadan. Banyak info, nggak bikin kepo. Dan demi nafas yang telah kau